Polemik Adis Kadir jadi Hakim MK. DPR klaim sudah sesuai mekanisme. Anggota Komisi 3 DPR RI Soedeson Tandra menegaskan, pemilihan Adis Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi, MK, sudah sepenuhnya sesuai dengan mekanisme DPR dan tidak melanggar prosedur yang berlaku. Hal ini disampaikan Soedeson merespons langkah Constitutional and Administrative Law Society, CHALS, yang melaporkan Adis Kadir ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MK. Soedeson memastikan tidak ada aturan yang ditabrak selama proses seleksi hingga pelantikan mantan Wakil Ketua DPR tersebut. Seluruh proses pemilihan Adis Kadir sebagai Hakim Konstitusi ini sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yakni Pasal 24C Ayat 3 UUD 1945 yang mengatur DPR mengajukan 3 calon Hakim Konstitusi dan Pasal 20 UMK yang mengatur tata cara seleksi calon Hakim Konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga secara objektif, akuntabel, transparan dan terbuka. Kata-kata Soedeson di Jakarta, Minggu, 8 Februari 2026. Soedeson membantah jika proses seleksi dinilai tertutup atau terburu-buru tanpa alasan. Politikus Partai Golkar tersebut menjelaskan, Komisi 3 baru menerima informasi pada 21 Januari 2026 bahwa Hakim Konstitusi Innocentius Samsul akan mendapat penugasan lain. Mengingat tenggat waktu pengisian jabatan jatuh pada 3 Februari 2026, DPR harus bergerak cepat. Pada 26 Januari 2026, Komisi 3 menggelar rapat sekaligus fit and proper test secara terbuka. Seluruh proses di Komisi 3 dan rapat paripurna disiarkan secara langsung melalui TV Parlemen sehingga bisa disaksikan seluruh masyarakat Indonesia, ucapnya. Dalam uji kelayakan tersebut, Adis Kadir menyampaikan visi misinya dan disetujui secara aklamasi oleh seluruh fraksi sebelum akhirnya disahkan di rapat paripurna. Terkait kualifikasi, Soedeson menekankan bahwa Adis Kadir telah memenuhi syarat administrasi maupun integritas sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat 1 dan 2 UU MK. Adis berstatus WNI, berijazah doktor, S3, hukum, berusia di atas 55 tahun, serta memiliki rekam jejak panjang sebagai advokat dan anggota Komisi Hukum DPR. Soedeson menepis anggapan adanya keistimewaan dalam penunjukan Adis Kadir. Seluruh proses pemilihan Adis Kadir itu sama persis dengan yang Komisi 3 laksanakan ketika memilih Hakim Konstitusi Arsul Sani dan Guntur Hamzah, tuturnya. Lebih lanjut, Soedeson meminta semua pihak menghormati mekanisme ketatanegaraan dan prinsip pemisahan kekuasaan, separation of power. Soedeson mempertanyakan substansi pelaporan ke MK. MK itu memeriksa dan mengadili pelanggaran etik, ketidakprofesionalan. Bapak Adis Kadir itu belum bekerja, ya kan? Jadi tolong, jangan sampai kemudian dia melebar ke hal-hal yang di luar masalah etik, ucap Soedeson. Ia mengibaratkan kewenangan MK sama seperti Mahkamah Kehormatan Dewan, MKD, di DPR. MK itu ibarat MKD di DPR. MKD hanya bisa menangani masalah etik ketika seseorang sudah resmi menjabat sebagai anggota DPR. MKD tidak bisa memeriksa perbuatan atau proses yang terjadi sebelum orang tersebut menjadi anggota dewan, tutur Soedeson. Terkait sorotan mengenai latar belakang Adis Kadir sebagai mantan politikus Partai Golkar, Soedeson menilai hal tersebut bukan masalah. Alasan bahwa dia dari partai politik, ada banyak. Profesor Mahfud dari partai politik, Arsul Sani dari partai politik. Tapi sebelum dia menjabat menjadi Hakim MK, kan mengundurkan diri. Sudah tidak ada lagi hubungan apapun, jelasnya. Sebelumnya, Charles melaporkan Adis Kadir ke MK pada Jumat, 6 Februari 2026. Mereka menilai pencalonan Adis Kadir sebagai Hakim MK usulan DPR RI diduga bermasalah secara etik dan hukum. Itu bisa ditanyakan ke DPR ya, karena Komisi 3 yang melakukan fit and proper dan sudah diparipurnakan, nanti silahkan tanya ke pimpinan Komisi 3 dan pimpinan DPR saja. Saya kan cuma mengikuti proses yang dilakukan oleh DPR. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.